Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Yuniar, NPM 2011141001, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Landasan Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan landasan filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Definisi filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, dalam bahasa Arab yaitu falsafah. Berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai perbuatan, yaitu 1. Berpikir secara radikal atau kontemplatif untuk mengetahui kebenaran atau hakikat segala sesuatu. Yang kedua, mengamalkan kebenaran. Yang ketiga, mengajarkan kebenaran. Dan keempat, berjuang mempertahankan kebenaran dengan penuh pengorbanan. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Socrates dan Pythagoras. Definisi landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan sistem gagasan tentang pendidikan yang dijabarkan dari sistem gagasan filsafat umum, yakni metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Hubungan implikasi antara gagasan cabang filsafat umum terhadap gagasan pendidikan dapat divisualisasikan seperti berikut ini. Konsep filsafat umum, hakikat realitas. Konsep pendidikannya, tujuan pendidikan. Konsep filsafat umum hakikat manusia, konsep pendidikan kurikulum pendidikan, konsep filsafat umum hakikat pengetahuan, konsep pendidikan metode pendidikan, konsep filsafat umum hakikat nilai, konsep pendidikan peranan pendidik dan peserta didik. Landasan filosofis pendidikan dibagi menjadi dua aliran, yaitu 1. Landasan filosofis pendidikan idealisme berdasarkan konsep filsafat umumnya, yakni metafisika, yaitu hakikat realitas. Menurut para filsuf idealisme, hakikat realitas bersifat spiritual yang diturunkan dari suatu substansi fundamental, yaitu pikiran, spirit, atau roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata sesungguhnya diturunkan dari pikiran jiwa atau roh. Yang kedua, berdasarkan hakikat manusia, bersifat spiritual atau kejiwaan, yang artinya setiap manusia memiliki bakat kemampuannya masing-masing yang mengimplikasikan kedudukan dan perannya di dalam masyarakat atau negara. Manusia adalah makhluk berpikir, mampu memilih atau bebas, hidup dengan suatu aturan moral yang jelas dan bertujuan. Yang ketiga, berdasarkan epistemologi, hakikat pengetahuan. Proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Di samping itu, manusia dapat pula memperoleh pengetahuan melalui intuisi. Bahkan beberapa filsuf idealisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali. Plato adalah salah satu seorang penganut pandangan ini. Yang keempat, aksiologi, hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Menurut penganut idealisme, nilai abadi berada pada Tuhan. Penganut idealisme panteistik mengidentikan Tuhan dengan alam. Nilai-nilai adalah absolut dan tidak berubah. Sebab nilai-nilai merupakan bagian dari aturan-aturan yang sudah ditentukan alam. Menurut Callahan and Clark tahun 1983. Implikasi konsep idealisme terhadap pendidikan. Konsep filsafat umum idealisme terdiri dari hakikat realitas manusia, pengetahuan, dan nilai, berimplikasi terhadap konsep pendidikan, yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membantu pengembangan karakter serta mengembangkan bakat manusia dan kebajikan sosial, menurut Edward J. Power 1982. Mengingat bakat manusia berbeda-beda, maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing, sehingga kedudukan, jabatan, fungsi, dan tanggung jawab setiap orang di dalam masyarakat atau negara menjadi teratur. Kurikulum pendidikan.
Demi mencapai tujuan pendidikan di atas, kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral. Adapun pendidikan vokasional untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Metode pendidikan. Metode mengajar hendaknya mendorong siswa memperluas cakrawala, mendorong berpikir reflektif, mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, memberikan keterampilan-keterampilan berpikir logis, memberikan kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosial, meningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran, dan mendorong siswa untuk menerima nilai-nilai peradaban manusia landasan filosofis pendidikan menurut Callahan and Clark 1983. Peranan guru dan siswa. Guru harus unggul dalam pengetahuan dan memahami kebutuhan serta kemampuan para siswa, dan harus mendemonstrasikan keunggulan moral dalam keyakinan dan tingkah lakunya. Guru harus juga melatih berpikir kreatif dalam mengembangkan kesempatan bagi siswa untuk menemukan, menganalisis, memadukan, mensintesa, dan menciptakan aplikasi pengetahuan untuk hidup dan berbuat. Menurut Callahan and Clark 1983. Karena itu, guru hendaknya bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Adapun siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya, menurut Edward J. Power, tahun 1982. 2. Landasan filosofis pendidikan realisme. Konsep filsafat umum. Metafisika. Hakikat realitas. Menurut para filsuf realisme, bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya. Di dunia atau di alam tersebut terdapat hukum-hukum alam yang menentukan keteraturan dan keberadaan setiap yang hadir dengan sendirinya dari alam itu sendiri. Menurut Callahan and Clark tahun 1983. Realitas hakikatnya bersifat objektif, artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung atau tidak bersandar kepada pikiran, jiwa, spirit, atau roh. Hakikat manusia. Manusia dan masyarakat adalah bagian dari alam, karena di alam semesta terdapat hukum alam yang mengatur dan mengorganisasikannya. Maka untuk tetap survive dan bahagia, tugas dan tujuan manusia adalah menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum alam, masyarakat, dan kebudayaannya. Epistemologi hakikat pengetahuan. Ketika lahir, jiwa atau pikiran manusia adalah kosong. Saat dilahirkan, manusia tidak membawa pengetahuan atau ide bawaan. John Locke mengibaratkan pikiran atau jiwa manusia sebagai tabula rasa atau meja lilin atau kertas putih yang belum ditulisi. Pengetahuan diperoleh manusia bersumber dari pengalaman indera. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya dalam berpikir untuk menemukan objek-objek serta hubungan-hubungannya yang tidak ia persepsi. Menurut Callahan and Clark tahun 1983. Aksiologi, hakikat nilai. Karena manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum alam. Demikian pula masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Edward J. Power 1982 bahwa tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui konvensi atau kebiasaan dan adat istiadat di dalam masyarakat. Implikasi aliran realisme terhadap dunia pendidikan. Tujuan pendidikan. Menurut Edward J. Power 1982 menyimpulkan pandangan para filsuf realisme bahwa tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kurikulum pendidikan. Kurikulum sebaiknya meliputi sains, IPA, dan matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan ilmu-ilmu sosial, serta nilai-nilai. Pengetahuan tentang alam memungkinkan umat manusia untuk dapat menyesuaikan diri serta dan berkembang dalam lingkungan alamnya. Ilmu kemanusiaan tidak seharusnya diabaikan, sebab ilmu kemanusiaan diperlukan setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kurikulum hendaknya menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap kehidupan individu. Dengan mengetahui kekuatan yang menentukan kehidupan kita, kita berada dalam posisi untuk mengendalikan mereka. Ketika mengajarkan nilai-nilai, sebaiknya tidak menggunakan satu metode yang normatif, tetapi menggunakan analisis kritis.
Metode pendidikan, semua belajar tergantung pada pengalaman, baik pengalaman langsung maupun tidak langsung, seperti melalui membaca buku mengenai hasil pengalaman orang lain, kedua-duanya perlu disajikan kepada siswa. Guru harus menggunakan metode objektif dengan memberikan jenis tes yang dapat mengukur pemahaman para siswa tentang materi. Tes perlu sering dilakukan yang bertujuan memotivasi. Para filsuf realisme menekankan bahwa tes selalu penting untuk memberikan ganjaran terhadap setiap siswa yang mencapai sukses. Peranan guru dan siswa. Guru harus berperan sebagai penguasa pengetahuan, menguasai keterampilan teknik mengajar dengan kewenangan membantu prestasi siswa. Adapun siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan berdisiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk berbagai tingkat keutamaan, menurut Edward J. Power 1982. Orientasi pendidikan realisme memiliki kesamaan dengan orientasi pendidikan idealisme, yaitu esensialisme yang sama-sama menekankan pentingnya memberikan pengetahuan dan nilai esensial bagi para siswa. Namun, tetap kedua aliran tersebut memiliki perbedaan konsep mengenai filsafat umumnya dan tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, serta peran guru dan peran siswanya. Demikianlah presentasi saya hari ini tentang landasan pendidikan realisme dan idealisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.